Kalau menurut agama kamu arti berkorban itu apa? Kalau di Mbak itu berkorbannya dengan apa? Dengan kambing atau sapi atau apa? Oke, di dalam agama saya kalau manusia berdosa, ya yang sebanding dengan itu menurut keadilan Tuhan, ya manusia ganti manusia. Itulah korban. Oh, kayak Itu yang kisos ya. setara. Kisos. Itulah yang setara. Tapi kalau satu manusia itu sama dengan 1000 unta, Mbak. Kalau misalkan ngebunuh orang tanpa dasar, Bagaimana kamu bisa mengatakan satu manusia sama dengan 1000 onta? karena membunuh muslim yang tidak bersalah itu ininya Dalam timbangannya aja itu udah nggak masuk. Manusia keadilan, bicara adil itu saking satu banding saking berharganya nubuah manusia itu, saking menghargainya bahwa sesama muslim itu, masa iya sesama muslim yang nggak bersalah dibunuh itu? Saya bukan mau ke situ. Jadi dalam keadilan ya, satu Ya pernah dengar itu sih. pasti perbandingannya itu 1:1 ya. Kalau manusia yang salah, ya satu manusia yang harusnya mati kan gitu. Mbak, saya gantian mau nanya. Iya tahu korban. Di agama Mbak udah klimaks nih Mbak ya. Silakan, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Semoga diterima. Ya kita toleransi aja. Saling bersaudara lah. Keterbatasan manusia, keterbatasan Yesus dalam kitab Markus. Pernah saya baca doang sih, tapi searching. 4:38. Yesus digambarkan tertidur, lapar dan tidak tahu yang akan terjadi di masa depan. Menurut Mbak gimana? Dalam Markus kitab berapa? Markus 4:38. ayat 38 nih. Kalau dari Al-Quran kan As-Saff tadi ayat 6 ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu. Tidur apa tadi? Ulangi. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Benar. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Terus apa yang mau kamu tanyakan? Yang benang merahnya kita ambil, garis bawahnya kita ambil tertidur, lapar dan tidak tahu apa yang terjadi. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tidur. Di Markus ini, di Markus 4:38 ini tidur. Tadi Mbak sebutin bahwa dia tidur. Iya, kamu bilang lapar, tidak tahu apa-apa. Itu saya yang belum paham. Tidur nah ya udah tidur. Terus? Apakah Tuhan tidur? Oke, Tuhan itu tidak tidur, tetapi yang tidur itu kodrat kemanusiaan. Berarti kodrat kemanusiaan. Berarti manusia. Yesus itu Berarti Tuhan Mbak dan menyembah manusia. manusia. Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Yesus itu bukan hanya manusia saja, tetapi ada Allah di dalam dirinya. Dan kealahannya itu tidak tidur. Iya. Aku menghormati. Oke, kalau contoh ya kayak dalam Quran gitu. Quran itu wahyu Allah atau kalamnya Allah atau kertas. Kalamullah. Bukan kertas. Bukan. Oke. Quran itu makhluk atau pencipta atau holik. Apakah Injil itu adalah makhluk? Injil itu makhluk. Injil itu bukan firman. Berarti Ya. masih bisa diubah. Itu bukan definisi daripada iman Kristen. Berarti kitabnya Kristen Ortodok itu bisa diubah. Maksudnya Bisa diubah untuk direvisi. apa? Direvisi untuk apa? Karena itu adalah makhluk. Apakah Kalau makhluk itu berubah. Dan Apakah dan makhluk kitab itu itu bisa hancur kan gitu. Terus nih Mbak, tadi itu ya, kok bisa sih seorang Tuhan bisa tertidur? Gimana ceritanya? Itu dikatakan dia itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Saya sebenarnya lari ke Quran, saya mau menjelaskan itu. Jadi kalau kamu mengatakan Quran itu
adalah tidak makhluk, sementara bukunya itu kan makhluk kan. Jadi Quran sendiri itu adalah menurut keimanan kamu atau menurut keyakinan kamu dari tadi kan mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk dan kertasnya itu sudah pasti makhluk. Ini yang kita kenal sebagai kalam lapsi dan kalam nafsi. Kalam lapsi itulah yang tulisannya, makhluknya, dan kalam nafsi itu adalah yang tidak dikatakan makhluk gitu. Nah, kita kembali kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang adalah Allah. Dia itu adalah pikirannya Allah yang menambahkan kodrat manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus itu tertidur, itu dalam kodratnya sebagai manusia. Sama seperti Quran bisa sobek itu dalam kodrat kertasnya atau kalam nafsinya. Tetapi kalam nafsinya itu kan tidak bisa sobek. Pertanyaan saya, firman Allah, nih biar kamu paham ya. Firman Allah yang adalah Quran, kita lihat seperti cetakan Quran ini. Ya. Ini kertasnya inilah yang bisa sobek, ya kan? Melihat full tadi jilidnya. Nah, Oke. Oke. Jadi kalau kita tahu ya, Quran ini sendiri kertasnya ini bisa sobek sama seperti kertas-kertas yang lain. Tetapi wahyu di dalamnya ini yang adalah kalam itu kan tidak sobek, betul? Oke. Nah, sama seperti itu yang mau saya jelaskan tentang Kristus Yesus. Ya, dalam keilahiannya itu dia tidak bisa tertidur karena dia adalah Allah. Tetapi dalam kodrat kemanusiaan yang sudah ditambahkannya itu bisa tertidur dan memiliki kelemahan-kelemahan seperti makhluk pada umumnya. Tapi kalau dalam konsepsi agama Islam, syarat untuk disembah itu syarat untuk menyembah Tuhan. Syarat Tuhan itu adalah yang tidak tidur. Bukan manusia. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Oke, syarat berarti Tuhan itu tidak tertidur. Sebentar, syarat Tuhan itu tidak tertidur. Kamu yang mensyarati Tuhan atau bagaimana? Allah itu Tuhan itu tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u illa bi'idhnihi. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah manusia mensyarati Tuhan tidak boleh tidur? Manusia. Iya, bisakah kita yang adalah manusia mensyarati Tuhan tidak boleh tidur? Jika Tuhan tertidur, apakah masih ada alam semesta ini? Oke. Tentu ada. Pertanyaan saya, apakah batu tertidur? Pertanyaan saya, apakah batu tertidur? Batu kan benda mati, Pak. Iya, benda mati aja tidak tertidur. Kalau kamu mengatakan syarat Allah itu adalah tidak boleh tidur, apa bedanya dia dengan makhluk yang tidak tidur? Apabila Tuhan itu tertidur, maka musnahlah semua yang ada di alam semesta. Oke. Tuhan itu Bagaimana cara memusnahkannya? Bagaimana cara memusnahkannya? Maksudnya gimana? Tuhan yang mengatur semuanya, Mbak, mengatur alam semesta. Saya belum masuk ke situ ya. Bagaimana bisa musnah? Apa yang membuat bumi ini dan seluruh isinya musnah ketika dia tertidur? Karena Allah itu tidak pernah tidur, karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Batu juga tidak tidur. Saya sudah katakan batu itu tidak tidur. Berarti Mbak itu menyembah Tuhan yang manusia itu kan? Kami menyembah keilahiannya. Kami tadi kan sudah saya jelaskan sama seperti Quran. Kami itu menyembah keilahiannya yang satu dengan kodrat kemanusiaannya. Kealahannya itu sudah saya jelasin. Nih Bang, kita ini kan mau sama-sama open minded ya. Yang saya jelaskan adalah keilahiannya itu tidak pernah tidur, tetapi yang tidur itu adalah kemanusiaannya. Sama seperti Quran, kalamnya itu tidak pernah bisa sobek, tetapi yang sobek itu adalah lafsinya. Itu kan penjelasan saya, biar kamu betul masuk gitu. Ada korelasinya untuk itu. Tapi saya masih berpegang teguh dengan agama saya, dengan keyakinan saya, bahwa gak ada hubungannya itu. Iya, menurut keyakinan Mbak ya dengan keyakinan Mbak sendiri, dan dengan keyakinan saya sendiri, bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Tuhan itu bukan manusia, dan Tuhan itu bukan manusia. Jadi gini Bang, definisi yang kamu ambil itu sama seperti makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah begini, bisakah manusia mendefinisikan Tuhan dia tidak boleh tidur? Bisakah manusia mengatur Tuhan itu sifatnya itu harus tidak boleh tidur? Mengapa Tuhan
Mengapa Tuhan itu manusia dan mengapa Tuhan itu tidur? Bukan pertanyaan saya. Kamu kenapa bisa mendefinisikan Tuhan tidak bisa tidur? Alasannya? Ya tetap dalam Al-Baqarah itu. Ayat akhir Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa Ya, huwal hayyul maksud qayyum. saya gini Bang, kan ayatnya ada Tuhan tidak tertidur, tetapi apa penjelasannya dengan tidak tertidur itu? Gitu loh. Karena batu juga tidak tidur, tembok saya ini tidak tidur. Apalagi ya, banyak benda-benda mati yang tidak tertidur. Jadi, apa alasan kamu atau apa otoritas kamu sebagai manusia mendefinisikan Tuhan tidak boleh Ya. tidur? Mohon maaf ya Mbak. Mengapa kita sebodoh itu loh gitu tuh. Menganggap batu itu tidak tidur. Sudah jelas itu bukan makhluk hidup. Sudah jelas itu tidak diberi nyawa. Mhm. Melainkan Tuhan itu adalah Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Oke, yakul lahu Tuhan itu kufuwan hidup. Tuhan itu hidup. ahad. Tuhan itu akan abadi selamanya. Kalau abadi itu berawal tapi tidak berakhir. Kekal itu baru tidak berawal tidak berakhir. Makanya saya menggunakan dua diksi yang berbeda. Kekal itu bako. Kodim itu abadi. Nah, kalau abadi itu sesuatu yang berawal tapi tidak berakhir. Bako Allah itu itu sebelum tidak berawal dan diciptakan. tidak berakhir. Masa saya harus jelasin ini sama anak Win? Berarti Tuhan itu, konsepsi menurut Mbak itu Tuhan itu harus ada. Loh, dia harus Tuhan- menyatakan dirinya. Harus menyatakan dirinya. Tuhan Harus itu ada. harus wujud, Harus loh. Kan harus berwujud manusia. sifat bukan, saya tidak bilang wujud manusia, kamu kan mendefinisikan itu. Kamu aja tahu dalam iman Islam ya, sifat Allah yang paling pertama itu adalah wujud, harus ada. Jadi kalau Tuhan tidak ada ya dia tidak bisa disebut Tuhan. Dia harus Berarti ada. nggak boleh- Kalau dia tidak nggak ada boleh ya dia tidak bisa disebut Tuhan. Kalau nggak ada itu nggak boleh dijadikan Tuhan. Loh, sekarang saya tanya kamu, sifat Allah yang pertama apa? Karena mau maha-maha apapun kalau dia tidak ada itu semua runtuh. Syarat utamanya harus ada dulu. Sebuah realita itu adalah sebuah keberadaan. Nah, apakah realita atau keberadaan yang menciptakan Nah. langit dan bumi ini bisa dibuktikan itu adalah Allah Dalam kamu? pandangan Kenapa? agama Islam, Hmm. dalam pandangan agama Islam, Mbak. Kalau misalkan Allah memperlihatkan wujudnya, apakah mampu manusia yang terbatas ini? Mampukah? Aku nggak menganggap Apakah, diri aku jadi kamu mau menganggap bahwa Allah itu tidak punya kontrol? jika Allah itu Sekarang saya tanya, apakah Tuhan di dalam perspektif kamu dia tidak punya kontrol atas dirinya? Nah itu. enggak.